rasulih. Yang saya muliakan tuan rumah Tuan Pak Klas, Pak Bahtiar, Ibu dan ibu-ibu semua, bapak ibu-ibu semua yang saya muliakan. Alhamdulillah pada sore hari ini saya bergembira bisa bersilaturahmi di kota Gen ini. Ini adalah silaturahmi saya yang sangat mahal. Mudah-mudahan karena itu mendatangkan keberkahan untuk saya dan untuk bapak dan ibu semua. Tadi saya sampaikan bahwa topik yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini adalah tentang konsekuensi sebagai seorang muslim. Nanti kalau tadi sudah diskusi dengan Bu An tentang beberapa hal menyangkut pemikiran, nah mungkin kalau itu nanti bisa dikembangkan dalam diskusi nanti. Bapak dan ibu-ibu semua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah telah berkenan memberikan hidayah kepada kita semua. Sungguh ini adalah hidayah yang sangat mahal dan karena itu harus kita jaga. Semoga hidayah ini akan membuat keselamatan kita dalam hidup di dunia dan tentu saja kelak di akhirat. Karena itu ada beberapa persoalan yang menjadi konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengakuan kita sebagai seorang muslim. Yang pertama tentu saja adalah menjaga akidah kita, menjaga kemurnian kita. Yang kedua, beribadah sebagai seorang muslim. Meskipun topik tentang totalitas ibadah sudah saya sampaikan waktu di terfuran. Ini saya sedikit akan menyinggung tentang persoalan itu. Yang ketiga adalah berakhlak dengan akhlak Islam. Yang keempat adalah menjalankan ajaran Islam, dan yang kelima adalah menciptakan keluarga yang Islami. Saya kira itu adalah poin-poin penting yang menjadi konsekuensi kita sebagai seorang muslim. Yang pertama adalah harus berakidah Islam. Kita perlu menjaga atau harus menjaga kemurnian dan akidah kita ya harus lurus. Bahasa yang cukup populer adalah matinul akidah, memiliki akidah yang kuat. Mengapa memiliki akidah yang kuat? Karena akidah itu merupakan fondasi dalam keberagamaan kita. Kita punya fondasi akidah yang benar, maka bangunan keislaman yang kita bangun di atasnya juga insya Allah akan kokoh. Tetapi ketika fondasi akidah itu lemah, maka kemungkinan besar bangunan yang kita wujudkan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim juga akan lemah. Karena itu maka matanah, kekuatan akidah ini perlu kita jaga. Akidah perlu kita murnikan. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang memiliki akidah yang terkontaminasi dengan akidah-akidah lain. Ini penting saya sampaikan karena sekali lagi persoalan akidah adalah merupakan persoalan yang menjadi pembatas dalam keyakinan kita antara seseorang disebut sebagai muslim dan disebut bukan seorang muslim. Yang pertama adalah kita harus percaya bahwa Allah tidak menciptakan alam semesta dengan segala isinya, termasuk kita adalah manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tujuan. Apa tujuan itu? Tujuan itu adalah agar kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menyebut bahwa tujuan hidup ini adalah agar kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak berarti
kita menjadi orang yang tidak peduli dengan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Justru semua itu adalah bagian dari totalitas ibadah kita kepada Allah, dan bahwa yang disebut dengan ibadah mencakup keseluruhan persoalan yang kita lakukan di dalam hidup ini. Karena itu maka perlu kita menggagas kembali pengetahuan kita tentang Allah. Siapa Allah yang kita sembah, siapa Allah yang telah menciptakan kita, dan pengetahuan inilah yang kemudian seharusnya membuat kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat kita, selalu menyaksikan kita, selalu mencatat apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan pemahaman itu semua membuat kita selalu dalam ketaatan kepada Allah, kita selalu dalam beribadah kepada Allah, dan tidak membuat kita mensekutukan Dia dengan salah satu yang lain. Keimanan kita membuat kita harus percaya bahwa orang mukmin yang beramal soleh akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sorga, dan orang yang mengingkarinya akan dibalas dengan api neraka. Ini adalah keyakinan mendasar dalam agama kita. Manusia melakukan kebaikan dan keburukan juga adalah karena pilihannya, bahwa hidup ini adalah pilihan kita. Apapun yang akan kita lakukan semuanya diserahkan ke dalam pilihan dan keputusan kita. Karena hidup ini adalah pilihan kita, pilihan manusia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala karena itu membalas kebaikan dengan kebaikan dan membalas keburukan dengan tentu saja keburukan. Itu yang menjadi bagian dari keyakinan kita. Dan Bapak Ibu, sekali lagi bahwa kedalaman keyakinan kita tentang Allah, kedalaman tentang ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita ukur dengan perasaan sejauh mana kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kemudian oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai ihsan. Ihsan itu adalah merupakan puncak dari kebaikan hidup seseorang. Puncak dari kebaikan hidup seseorang dalam perspektif Islam adalah ketika dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul mengatakan anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihat Dia, tetapi jika tidak sampai pada penghayatan itu maka ingatlah sesungguhnya Dia, Allah, melihat engkau. Karena itulah maka kita harus selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga merasakan ketenangan di dalam diri kita. Konsekuensi dari ingat kita, zikir kita kepada Allah ini bisa kita ukur apakah kita kemudian dengan ingat itu sampai mendatangkan ketenangan atau tidak. Jadi ada efek psikologis dari kita selalu mengingat Allah adalah bahwa Allah akan memberikan ketenangan kepada kita. Yang kedua adalah merasa diawasi oleh Allah itu akan membuat kita takut kepada Allah hingga tidak berani melakukan dosa. Saya mengatakan ini karena persoalan-persoalan ini selalu menjebak kehidupan kita, tidak saja dalam kondisi kita sebagai minoritas, tetapi juga bahkan dalam kondisi ketika kita hidup di tengah mayoritas sebagai muslim. Rasa khosyah, rasa takut kepada Allah inilah yang kemudian menjadi bagian dari kesadaran bahwa kita selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah perasaan selalu dalam pengawasan Allah itu melahirkan rasa cinta kepada Allah hingga banyak melakukan kebaikan di dalam hidup ini. Itu yang pertama, bahwa kita harus mengokohkan keyakinan dan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu maka akidah kita, kedalaman akidah kita, kekokohan akidah kita bisa kita ukur
lewat penghayatan tentang selalu merasa dalam pengawasan Allah dan diwujudkan dalam 3 hal tadi. Persoalan yang kedua yang menjadi konsekuensi kita sebagai seorang muslim adalah kita beribadah sebagai muslim. Mengapa beribadah sebagai muslim? Karena yang disebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam konsep Islam tentu saja tidak asal baik menurut kita. Ada sebuah kaidah di dalam fikih itu bahwa prinsipnya segala sesuatu menyangkut kehidupan dunia itu adalah boleh kecuali jika ada dalil yang melarangnya. Jadi persoalan hidup ini dibangun di atas kebolehan, tetapi persoalan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah itu dibangun di atas kaidah bahwa prinsipnya ibadah itu tidak boleh kecuali jika ada dalil yang menyuruhnya. Artinya apa? Ibadah-ibadah kita yang sifatnya formal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus didasarkan pada pengetahuan kita tentang bagaimana seharusnya amal-amal ibadah itu kita tunaikan. Sholat harus seperti yang dicontohkan oleh Rasul. Puasa, ibadah puasa harus merujuk kepada apa yang membatalkan, apa yang tidak membatalkan. Sehingga demikian juga misalnya ibadah haji dan lain sebagainya, itu adalah ibadah-ibadah formal, semuanya dibangun di atas contoh dari Rasulullah SAW. Tetapi lebih dari itu adalah kewajiban kita bukan hanya sekedar kita menunaikan kewajiban kepada Allah secara formal, tetapi bagaimana kita menjadikan keseluruhan hidup ini sebagai amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sebuah doa yang biasa kita baca dalam sholat kita, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku itu semua hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Nah, persoalan terakhir menyangkut tentang bagaimana tentang ibadah itu atau bagaimana sifat ibadah seorang muslim itu. Yang pertama adalah tentu saja menjaga sholat 5 waktu. Meskipun tentu saja dalam kehidupan kita di negeri ini tidak begitu leluasa kita untuk menunaikan ibadah sholat kita, tidak seperti ketika kita berada di negara sendiri di mana masjid sedemikian tersedia di setiap tempat, suara adzan terdengar setiap waktu, sehingga keterlaluan kalau sholat masih juga ditinggalkan gitu. Tetapi meskipun ya dalam kondisi yang minoritas di mana prasarana ibadah itu tidak tersedia gitu, tetapi yang disebut dengan sholat 5 waktu itu adalah merupakan prinsip kewajiban di dalam hidup kita, sehingga tidak boleh kemudian kita tinggalkan gitu. Karena itu menjaga sholat 5 waktu dan berusaha menjalankannya sebagaimana mestinya. Maksud sebagaimana mestinya itu adalah terkait dengan hukum-hukum fikihnya. Boleh jadi karena kondisi kita berbeda di sini dengan di negara-negara lain, misalnya keringanan-keringanan dari Allah juga diberikan sejalan dengan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Satu contoh misalnya ketika kita sulit untuk menunaikan sholat isya karena sholat isya lewat malam, misalnya baru pukul 1 malam gitu. Itu syariat kemudian membolehkan kita untuk menjamak takdim, menarik isya ke maghrib misalnya gitu. Itu adalah kebolehan yang atau keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejalan dengan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Sifat ibadah seorang muslim yang kedua adalah ihsan di dalam beribadah. Apa yang disebut dengan ihsan dalam beribadah yaitu didasari dengan kehusyuan, bahwa ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya sekedar kita membebaskan kewajiban itu, tetapi bagaimana agar ibadah itu memiliki dampak di dalam hidup kita. Dan kemudian tentu saja yang ketiga adalah bagaimana kita berupaya untuk sholat malam, seperti misalnya sholat tarawih yang menjadi tren selama bulan Ramadan ini, dan membaca Al-Quran, dan terutama bulan Ramadan ini disebut sebagai bulan Al-Quran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan ini
ketiga adalah kita berakhlak dengan akhlak Islam. Menurut saya ini adalah sangat penting. Kenapa? Karena seringkali orang lari dari Islam itu karena melihat profil muslimnya tidak menyenangkan, tidak menyenangkan. Sebuah ayat mengatakan Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kami itu sebagai fitnah bagi orang-orang yang tidak beriman. Apa artinya menjadi fitnah bagi orang-orang yang tidak beriman? Menjadi alasan bagi mereka untuk menolak, gitu, tidak respect, gitu, dengan agama yang kita anut, bahkan menjadi alasan bagi mereka untuk mengukuhkan label fundamentalistik dan ekstremisme, gitu, dalam diri seorang atau dalam agama yang kita anut. Gitu. Mengapa itu terjadi? Saya kira ini persoalan utama adalah karena persoalan akhlak, gitu, yang dimiliki oleh umat ini, gitu. Banyak umat ini, gitu, yang kemudian tidak menampilkan profil keislaman atau akhlak yang islami itu, sehingga kemudian orang-orang melihat tuh, lihat muslim, gitu kan, itulah profil, itulah hakikat keislaman, gitu. Agama kita, agama Islam ini adalah agama yang sangat indah, agama yang sangat toleran, agama yang memberikan keluasan gerak bagi umat manusia. Inilah agama yang mengajarkan tentang keteraturan dan lain sebagainya, kedisiplinan dan lain sebagainya. Sayang, itu sifat-sifat mendasar yang diajarkan oleh agama ini kemudian ditinggalkan oleh penganutnya, sehingga menjadi alasan bagi orang lain untuk melihat dan untuk mendiskreditkan agama yang kita anut ini. Kitalah yang harus mewujudkan, memperlihatkan kepada orang lain bahwa inilah keislaman yang sesungguhnya. Dan saya yakin Bapak Ibu-ibu yang hidup di negeri ini adalah menjadi etalase sesungguhnya dari agama yang kita anut, gitu. Respect tidak respect dunia luar, dunia barat terhadap Islam, gitu, itu banyak digantungkan pada Bapak dan Ibu-ibu semua, sehingga akhlak Islam ini adalah betul-betul menjadi persoalan utama yang dituntut dalam diri kita, dan terutama Bapak Ibu semua yang sekali lagi menjadi etalase dunia Islam di negeri ini. Menyangkut tentang akhlak ini, perlu saya katakan bahwa ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwa mukmin yang paling sempurna adalah mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling sempurna akhlaknya. Jadi kesempurnaan iman seseorang itu sesungguhnya dilihat dari kesempurnaan akhlak yang baik. Akhlaknya buruk, meskipun pengetahuan tentang Islamnya sangat luas, sesungguhnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semua tidak memiliki arti yang banyak. Mengapa? Karena seluruh amal ibadah yang diajarkan di dalam Islam ini berdampak pada perbaikan dan kemuliaan akhlak. Coba misalnya kita simak ayat yang berkenaan dengan sholat. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah seorang mukmin dari perbuatan fahsya dan munkar. Apa yang disebut dengan fahsya? Fahsya itu artinya keburukan-keburukan yang dilakukan oleh dua lawan jenis. Apa yang disebut dengan munkar? Munkar artinya keburukan, sesuatu yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan kita, gitu. Makanya namanya juga munkar. Dalam bahasa Arab, filosofi munkar, ma'ruf, munkar ini luar biasa menurut saya. Apa yang disebut dengan ma'ruf? Ma'ruf itu adalah kebaikan. Apa yang disebut dengan munkar? Munkar itu keburukan. Tapi apa arti letterlock dari ma'ruf? Ma'ruf itu adalah yang dikenal. Siapa yang mengenal? Yang mengenal adalah nurani kita, kemanusiaan kita, gitu. Yang munkar, gitu, keburukan. Apa artinya munkar? Munkar itu tidak dikenal. Siapa yang tidak mengenalnya adalah nurani kita. Artinya apa? Artinya bahwa yang disebut dengan kebaikan itu adalah sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang kita miliki, sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia.
Nah, ini yang disebut dengan ma'ruf dan itu yang disebut dengan munkar. Nah, jadi sholat itu harus berdampak pada perbaikan akhlak kita. Diterima tidak diterima sholat kita tergantung pada apakah sholat kita itu mewujudkan profil kehidupan yang baik, yang selalu menjalankan kebaikan dan selalu menjauhi keburukan atau tidak. Jika ternyata tidak berdampak itu, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak bernilai apa-apa. Yang kedua, puasa misalnya. Puasa itu tujuan utamanya adalah bukan berarti Allah ingin menyiksa kita sebagai hambanya, tidak. Allah tidak punya kepentingan. Puasa itu Allah ingin, dengan puasa Allah ingin mendidik agar kita berakhlak baik. Sehingga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan tentu saja ini adalah hadis yang sahih, siapa yang tidak meninggalkan kepalsuan baik dalam perkataan maupun perbuatan, sesungguhnya Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Tujuannya adalah bukan untuk agar kita lapar dan haus, bukan untuk itu, tetapi adalah bagaimana agar kita bisa menjaga lisan sehingga kebohongan tidak dikatakan oleh lisan kita, sejauh mana agar kita bisa menjaga seluruh anggota badan kita agar kita tidak melakukan keburukan. Demikian juga haji misalnya. Sebuah ayat mengatakan barang siapa yang sudah mantap niatnya itu akan mengerjakan haji, maka dia tidak boleh berkata jorok, berbuat fasik dan berbantah-bantahan selama mengerjakan haji. Nah, ini adalah sebuah contoh Bapak Ibu tentang betapa seluruh amal ibadah yang kita lakukan itu harus mewujud di dalam perbaikan akhlak kita, sehingga mudah-mudahan semua kita menjadi orang-orang yang disebut oleh Allah sebagai orang yang berakhlak terpuji. Itu yang ketiga. Yang keempat, konsekuensi keislaman kita adalah kita dituntut untuk menjalankan Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa artinya? Menjalankan kehidupan atau menjalankan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan kita sehari-hari ini berarti menuntut kita agar kita mengenal apa sih hukum-hukum Islam itu, apa sih ajaran-ajaran Islam itu, Tetapi jika persoalan-persoalan itu sedemikian detail dan barangkali karena keahlian-keahlian yang tidak khusus mengkaji tentang itu, maka persoalan-persoalan tentang kedalaman sense hati kita itulah yang kemudian harus kita kita pertajam Sekali lagi bahwa apa yang disebut dengan ma'ruf, apa yang disebut dengan munkar, itu seringkali menjadi cukup membuat kita kemudian bisa menjalankan kehidupan ini sejalan dengan nilai-nilai keislaman, meskipun dalam banyak hal kita tidak mengenal apa ayatnya, apa hadisnya, apa pendapat-pendapat para ulama tentang itu. Tetapi yang disebut dengan nurani itu di dalam Islam juga menjadi bagian dari sumber pengetahuan kita tentang ajaran-ajaran Islam ini. Berkenaan dengan itu, barangkali kita perlu menyebut tentang tipe-tipe manusia. Tipe-tipe manusia itu setidaknya ada 3. Yang pertama adalah orang yang menolak kepercayaan terhadap Allah, menolak keyakinan tentang yang disebut dengan alam gaib yang sifatnya metafisik, sehingga kemudian mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup, dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi, seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Barangkali tipe ini juga lebih banyak ditemukan dalam kehidupan di negeri ini. Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya dengan kehidupan setelah kematian, dan meskipun
dalam kehidupan sehari-hari itu bisa digolongkan sebagai humanis, sebagai orang yang baik, dan kita juga dituntut untuk berbaik-baik kepada orang yang baik, tetapi karena tidak ada keimanan itu di dalam dirinya, maka inilah yang kemudian disebut sebagai orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang punya idealisme tapi abu-abu, beragama tetapi keyakinan kepada Allah dan hari akhir tidak memadai untuk melahirkan kebajikan dan menghindarkan diri dari keburukan. Tentu saja keyakinannya tentang Allah dan hari akhir, ya mudah-mudahan di sisi Allah Subhanahu wa taala akan berperan membuat keselamatan kelak di akhirat. Tetapi itu tidak cukup. Mengapa? Karena kehidupan ini adalah merupakan investasi kita agar kita semaksimal mungkin bisa investasi hidup ini didedikasikan agar Allah Subhanahu wa taala kelak menjadikan kehidupan kita ini sebagai amal kebaikan untuk bekal kita kelak di akhirat. Nah, yang ketiga, tipe orang yang ketiga adalah kehidupan dunia itu diinvestasikan untuk akhirat. Ini yang kemudian disebut sebagai watak dari kebaikan seorang mukmin. Karena di dalam sebuah ayat dikatakan sesungguhnya akhirat bagimu lebih utama daripada dunia. Artinya apa? Kita memang hidup di dunia, tapi bagaimana kehidupan kita selama di dunia ini kita dedikasikan agar semua itu membuat pahala di sisi Allah menjadi bekal agar Allah Subhanahu wa taala kelak menyelamatkan kita dalam kehidupan akhirat. Nah, Bapak Ibu, terakhir yang ingin saya sampaikan adalah tip mudah berislam, kiat-kiat mudah berislam. Apa itu kiat-kiat mudah berislam? Setidaknya ada 5 menurut saya. Yang pertama adalah mengetahui tujuan hidup. Selalu sadar tujuan hidup adalah beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian membuat kita harus memahami tentang totalitas ibadah itu, bagaimana agar seluruh prosesi hidup yang kita lakukan, baik yang bersifat hubungannya langsung dengan Allah ataupun juga dalam kehidupan kita sehari-hari, baik menyangkut profesi kita, hubungan kita dengan anggota keluarga, dengan anggota masyarakat, itu semuanya berdampak ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mengetahui nilai dunia dibanding akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat itu lebih utama daripada dunia. Artinya apa? Artinya meskipun dunia ini kita miliki, meskipun dunia ini begitu mahal bagi banyak orang, tetapi ingat, akhirat itu lebih utama daripada dunia. Mengapa akhirat lebih utama daripada dunia? Kehidupan dunia ini ya paling lama berapa tahun sih? Paling lama rata-rata usia kita sekitar 65 tahun. Itu adalah umur dunia kita, umur hidup kita di dunia. Tetapi di akhirat, apakah akhirat ada ujungnya? Akhirat tidak akan ada ujungnya. Karena itu maka kebaikan-kebaikan yang atau hal-hal yang akan membuat kebaikan kita kelak di akhirat tentu saja jauh lebih utama daripada kebaikan-kebaikan yang bisa kita manfaatkan, bisa kita konsumsi dalam kehidupan dunia ini. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sadar bahwa kematian akan datang dan ia akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kematian itu akan datang, ini adalah keyakinan setiap orang. Semua orang pasti tahu, beriman tidak beriman semuanya sadar bahwa kematian itu akan datang. Yang membedakan antara kita dengan mereka adalah bahwa kita meyakini hidup ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Ini yang membedakan. Karena hidup ini akan ada pertanggungjawaban, maka kita harus menjadi orang yang selektif. Mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, dan kemudian kita memprioritaskan
untuk menjalankan apa yang dibolehkan dan apa yang akan berdampak pada kebaikan kelak di akhirat, itulah yang menjadi pilihan kita. Karena itu maka yang keempat adalah harus mengetahui ajaran Islam gitu. Di zaman ini gitu, saya mengatakan bahwa sesungguhnya tidak ada alasan kita tidak mengenal Islam gitu. Inilah zaman ini adalah zaman di mana prediksi Rasul terbukti. Apa prediksi Rasul itu? Rasul mengatakan di akhir zaman kelak tidak ada satupun rumah yang tidak dimasuki oleh Islam. Coba, rumah siapa sekarang yang tidak dimasuki oleh Islam? Apa bentuknya? Internet sudah masuk rumah kita. Internet adalah perpustakaan terbesar dan kita bisa mengakses gitu. Bisa mempelajari apapun yang kita ingin tahu dari ajaran Islam itu. Karena itu maka sekali lagi sesungguhnya di zaman kita tidak ada alasan untuk tidak mengenal Islam. Dan yang terakhir adalah mengetahui hakikat jahiliyah dengan mengetahui pemikiran, aliran, dan tradisinya. Kita perlu mengenal bagaimana sejarah gitu. Itu pernah terlewati. Mengapa sejarah itu penting? Umar bin Khattab pernah mengatakan orang tidak akan merasakan manisnya iman kalau dia tidak pernah tahu atau tidak pernah mencicipi pahitnya jahiliyah. Mengapa para sahabat itu sedemikian bersemangat dengan Islam? Karena mereka pernah hidup gitu kan dengan pahit getirnya kehidupan jahiliyah. Bagaimana arak membuat keburukan-keburukan dalam hidup, bagaimana perjudian itu membuat orang sengsara, bagaimana penyembahan terhadap berhala itu menjadi sedemikian, membuat manusia sedemikian nista di hadapan makhluk-makhluk yang tidak berdaya, padahal mereka adalah yang dibuat oleh tangan-tangan manusia sendiri, menjadi orang yang tidak rasional, menjadi orang yang tidak logis. Inilah yang kemudian membuat kita harus mengenal sejarah bagaimana orang Arab sebelum Islam, bagaimana dunia Barat sebelum mendapatkan pencerahan misalnya. Ya, itu adalah sejarah-sejarah yang saya yakin Bapak dan Ibu lebih tahu daripada saya tentang itu, dan karena itu mudah-mudahan Ibu, Bapak-bapak lebih bersemangat menjalankan keislaman ini daripada daripada yang lain yang tidak mengenal banyak tentang sejarah-sejarah non-muslim itu. Bapak Ibu, saya kira itu yang ingin saya sampaikan gitu kan. Yang terakhir, sekali lagi yang terakhir mohon maaf, adalah konsekuensi kita adalah bagaimana kita bisa menciptakan keluarga yang Islami gitu. Itu yang paling penting. Bagaimana keislaman itu hadir menjadi lingkungan, menjadi milieu gitu, bagi seluruh anggota keluarga kita. Mengapa? Karena anak yang dilahirkan, anak yang besar dalam lingkungan yang Islami tentu saja akan lebih mudah mengenal keislaman, akan lebih mudah bagaimana bisa mengejawantahkan nilai-nilai Islam itu dalam kehidupannya gitu. Dan karena itu sekali lagi mudah-mudahan saya berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, kepada saya, kepada Bapak dan Ibu semua. Mudah-mudahan kita bisa menghadirkan Islam dalam kehidupan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah ada sedikit kasus bahwa ada seseorang yang dia mempelajari Islam begitu dalam, dia lulusan madrasah, tapi akhirnya tergelincir Pak Ustadz. Akhirnya dia meninggalkan Islam, dia akhirnya lari ke alkohol, dia akhirnya membuka jilbabnya. Itu sebetulnya bagaimana Pak Ustadz? Apakah itu dibilang suatu hidayah? Itu memang penting di dalam kehidupan, kita selalu meminta kepada Allah untuk dijaga iman Islam kita, walaupun kita mencoba mempelajari dan mengamalkannya, jangan sampai hati kita itu dibalik, atau bagaimana sebetulnya dalam hal ini Pak Ustaz? Ya, baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi itulah kehati-hatian kita untuk tidak terjebak ke dalam dosa. Mengapa? Karena dosa-dosa yang kita lakukan, meskipun mudah-mudahan gitu ya, selama iman itu ada di dalam hati kita,
tidak membuat kita menjadi orang yang keluar dari keislaman, tetapi para ulama sering mengatakan bahwa maksiat itu menjadi pengantar pada kekufuran gitu. Bagaimana mengantarkan pada kekufuran gitu? Karena keburukan yang kita lakukan itu pasti tidak akan drastis gitu. Kecanggihan setan dalam menggoda umat manusia, memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala itu diibaratkan oleh para ulama itu seperti peralihan atau belokan rel kereta api misalnya gitu kan. Rel kereta api ketika berlurus kemudian belok kan tidak belok 10, sekian derajat, tetapi 0, sekian derajat gitu. Jadi selalu sangat soft gitu. Mungkin pertama kali berani melakukan kemaksiatan sedikit, tetapi kemudian karena menjadi biasa maka dia beranjak menjadi kemaksiatan besar, kemudian terus, dan pada akhirnya kemudian antara jarak dia dengan hidayah itu menjadi sedemikian jauh. Nah, jadi itulah yang kemudian saya kemarin menyatakan bahwa agar kita bisa menjaga konsistensi kita di dalam berislam itu, diantaranya adalah harus memperbanyak istighfar kita kepada Allah gitu. Karena seringkali ketika kita melakukan keburukan, kemudian kita mentolerir keburukan itu atau menganggap keburukan itu sebagai ya itu kan tidak seberapa gitu. Pada akhirnya kemudian akan terus membengkak, akan terus besar, dan kemudian akan membuat dia semakin berani melanggar ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat kita harus sangat berhati-hati, karena itu tadi bahwa sangat mungkin gitu kan, dosa yang pertamanya sedikit tetapi kemudian karena dibiasakan, diteruskan, pada akhirnya kemudian alhamdulillah min dzalik, pada akhirnya membuat dia pada akhirnya keluar dari keislaman. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita. Nurani, pengetahuan tidak seberapa ya, tapi yang penting hati nurani dengan akhlak gitu. Tapi makin baik pengetahuan makin bagus tuh, asal jangan lepas dari hati nurani itu kan. Yeah. Yang Bapak bilang akhlak itu seperti di negara kita, maaf ya, di negara yang 90% beragama Islam, bagaimana situasi akhlak secara general lah gitu. Di Indonesia sebab politician korupsi, anak-anak muda banyak juga ke narkoba. Jadi caranya menunggang akhlak itu selain di dalam keluarga gitu, bagaimana kita ini bersiap-siap supaya anak muda di masa depan akhlak. Ya, itu Bapak, saya teringat dengan komentar Muhammad Abdul dulu ya, ketika beliau itu berada di Paris. Dia mengatakan ini komentar yang menggelitik, tetapi seharusnya membuat kita kemudian berpikir merenung lebih dalam tentang kenyataan di masyarakat kita. Beliau mengatakan begini, saya di Mesir, saya di sini mendapatkan Islam, tetapi tidak mendapatkan orangnya. Di Mesir saya mendapatkan orang Islam, tetapi tidak mendapatkan Islamnya. Nah, itu komentar yang sangat menggelitik menurut saya ya, gitu kan. Boleh jadi misalnya dalam kehidupan kita, dalam banyak hal ya, meskipun tentu saja juga banyak persoalan yang menyangkut alkohol, menyangkut pergi dan lain sebagainya, ya. Tetapi dalam hubungan ya, relasi antar personal itu cukup baik misalnya dibanding dengan di negara kita misalnya gitu. Terus terang gitu, saya pulang ke Indonesia itu cukup kaget gitu, cukup kaget. Jadi kalau misalnya
kita masuk naik ke transportasi umum gitu, kok gini ya gitu. Misalnya kita masuk naik angkot misalnya, angkot itu kosong gitu, tapi yang penuh yang berjejal itu justru di pintu misalnya gitu. Nah, saya bilang, apakah ini akhlak yang Islam ya? Tidak gitu kan. Al-Quran mengatakan tapassahu fil majalis yafsahillahu lakum gitu. Berilah kesempatan, berilah ruang gitu untuk orang yang mau masuk, untuk orang yang lewat gitu. Mudah-mudahan Allah melapangkan kalian misalnya. Nah, belum lagi dalam persoalan-persoalan yang ya kehidupan misalnya cekcok antar tetangga misalnya, itu menjadi fenomena yang umum gitu. Betul seperti yang Bu An tadi sampaikan bahwa problem gitu kan di tengah masyarakat muslim itu adalah minusnya akhlak itu gitu. Sehingga saya di Kairo itu pernah ada sebuah lomba karya ilmiah ya, itu yang yang melakukan adalah Yayasan Sauki Panjari. Topiknya adalah kesenjangan antara nilai dan perilaku di tengah masyarakat muslim gitu. Jadi nilai-nilai Islam gitu, itu sedemikian luhur, tetapi realitas masyarakat muslim sedemikian rendah gitu, seolah-olah kemudian gitu kan jomplang gitu kan antara nilai dengan dengan realitas yang hidup di masyarakat ya. Di Indonesia termasuk itu gitu. Di Indonesia termasuk itu. Narkoba di Indonesia sekarang mulai sangat luas dikonsumsi. Di Jakarta itu ada sebuah perkampungan namanya Kampung Ambon gitu. Itu adalah kampung narkoba. Mereka memberi narkoba itu seperti mereka membeli rokok gitu. Itu di situ gitu. Tetapi ya saya tidak berkecil hati ya, tidak pesimis dengan rahmat Allah. Insya Allah ya umat Islam sedang beranjak naik ya, kebudayaan Islam juga sedang beranjak naik, pemahaman umat tentang keislaman juga mulai membaik gitu. Sehingga sekarang tren utama di tengah masyarakat kita itu adalah ya pengajian. Dulu itu tabu misalnya di kantor ada pengajian gitu, tapi sekarang ya motivator kelas seperti misalnya Pak Ari Ginanjar itu menjadi tren gitu kan, dan banyak gitu kan ustadz muda juga jadi tren utama sekarang di kantor-kantor, di masjid-masjid perkantoran itu adalah pengajian. Demikian juga di tengah-tengah masyarakat ya, saya yakin bahwa kelahiran sebuah budaya itu ya tidak seperti kelahiran anak kita, tetapi adalah kelahiran sebuah generasi ke depan. Mudah-mudahan di negeri kita juga ada perbaikan sejalan dengan pemahaman umat tentang ajaran Islam ini gitu ya. Alam itu mungkin mengerti dari apa yang Bapak katakan masih mengenai akhlak dan hati nurani Pak ya. Kalau misalnya sebenarnya contoh-contoh yang paling kecil atau paling mendasar dari suatu akhlak yang baik dan nurani yang baik itu kan sebenarnya dari yang kecil Pak ya. Misalnya seperti Bapak bilang, buanglah sampah pada tempatnya. Itu kadang-kadang sepele, tapi kalau kita benar di dalam itu kita bertanya kenapa ada tempat sampah, kenapa itu tempat sampah sebaiknya dibuang di sana. Pertama, kedua misalnya ada orang yang keberatan membawa sesuatu kecil-kecil aja di jalan gitu Pak, terus kita bantu. Yang menjadi pertanyaan saya itu bagaimana caranya untuk menanam itu dari pertama kepada anak-anak supaya nanti kalau tumbuh itu ada nurani itu menempel di diri mereka gitu. Karena itu kan sebenarnya contohnya kecil, dari situ sudah ada bibit-bibit yang kelihatan bahwa orang ini ada dasar yang baik gitu. Tapi bagaimana caranya menanam itu? Ya, kalau kita merujuk pada hadis Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang terlahir dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Gitu. Anak siapapun gitu. Anak bapaknya muslim, non muslim, semuanya juga di atas fitrah gitu.
Apa fitrah itu? Fitrah itu seringkali kita menyebutnya sebagai kesucian ya, gitu. Tetapi lebih istilah kesucian itu kan abstrak gitu. Kalau istilah fitrah itu dijelaskan oleh Al-Quran. Al-Quran mengatakan ini, fa'akim wajhaka lid-din hanifa, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Apa agama yang lurus itu? Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, yaitu fitrah yang telah dititipkan Allah kepada manusia ketika penciptaannya. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Jadi sebenarnya disebut dengan fitrah itu adalah kesiapan orang untuk menjalankan keislaman. Jadi setiap anak yang dilahirkan adalah memiliki kesiapan untuk berislam itu, memiliki kesiapan untuk menunaikan atau menjalankan nilai-nilai yang indah, nilai-nilai baik yang dikandung oleh agama ini gitu. Nah, karena itu sebenarnya tidak sulit gitu untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan akhlak di dalam Islam kepada anak-anak kita. Mengapa? Karena begitu wataknya, anak sudah begitu wataknya gitu kan, sudah begitu wataknya. Nah, karena itu maka ya sejauh mungkin sebisa mungkin bagaimana kita sebagai orang tua ya mengajak anak-anak kita untuk itu tadi seperti yang tadi disampaikan, bagaimana dia terbiasa membantu orang gitu kan, toleran dengan orang lain, selalu memberikan kebaikan terhadap orang lain gitu. Itulah merupakan akhlak seorang muslim gitu kan. Nah, itulah yang sesungguhnya menjadi modal kita selamat kelak di akhirat sesungguhnya. Ada sebuah hadis dialog ini antara Rasul dan sahabat. Ini penting untuk kemudian kita camkan gitu. Ketika sahabat ngobrol kongkow-kongkow lah di depan masjid itu, kemudian Rasul datang gitu. Rasul bertanya gitu. Sahabat itu menjawab, ya wahai Rasul, si fulana gitu, itu sholatnya baik gitu, puasanya baik, sedekahnya baik gitu. Tapi sayang dia buruk dengan tetangganya gitu. Apa komentar Rasul? Dia ada di dalam neraka gitu. Padahal gitu, kewajiban-kewajibannya dia tunaikan, tetapi itu tadi tidak berdampak pada kebaikan dia dalam kehidupan gitu. Tentu saja tidak berarti kemudian dia langgeng di dalam neraka ya gitu kan. Setiap mukmin adalah insya Allah, mudah-mudahan semua kita termasuk penghuni surga gitu kan. Kelak akan dibangkitkan oleh Allah. Tetapi para sahabat itu menceritakan tentang yang lain. Wahai Rasul, berbeda dengan si fulana yang lain, dia sholatnya biasa, artinya ya standar lah gitu kan. Puasanya juga standar, zakat sedekahnya juga dia hanya bersedekah dengan keju yang sudah kering gitu kan. Artinya sangat minimal sedekahnya gitu kan. Tetapi kelebihan dia adalah dia baik dengan tetangganya gitu. Bagaimana komentar Rasul? Dia di dalam surga gitu. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa Islam itu, bahwa hubungan dengan Allah itu dibangun di atas toleransi sedemikian rupa, bahwa seringkali Allah memberikan toleransi, memberikan kemudahan dalam persoalan-persoalan yang berhubungan dengan ibadah langsung dengan Allah gitu. Tetapi ketika hubungannya dengan sesama manusia, tidak ada toleransi itu. Kalau dia buruk dengan orang lain gitu, dan dia tidak ridho dengan perilaku kita gitu, tidak membuat kita diampuni oleh Allah. Kan beda misalnya tobat menyangkut hak Allah dengan tobat menyangkut hak manusia. Kalau tobat dalam hal-hal menyangkut Allah itu cukup hubungannya dengan Allah, meminta ampunan pada Allah, ya Allah saya bertaubat, ampuni aku, astagfirullahaladzim, terus memperbanyak istighfar, cukup membuat Allah mengampuni dosa kita. Tetapi ketika hubungannya dengan sama manusia, istighfar saja tidak cukup gitu kan. Dia harus menyelesaikan urusan pribadinya itu dengan yang bersangkutan gitu. Setelah yang bersangkutan selesai, baru gitu kan Allah akan menerima taubatnya, kan begitu gitu. Jadi saya sekali lagi bahwa ya pendidikan terhadap anak ya insya Allah akan mudah. Mengapa? Karena memang begitulah cetakannya gitu kan.
anak oleh Allah dicetak dalam kesiapan untuk menjalankan nilai-nilai kebaikan yang ada dalam agama kita. Tetapi yang paling tantangan yang paling utama adalah tantangan pada orang tuanya, bagaimana lingkungan itu disediakan, gitu kan. Kalau lingkungan itu tersedia dalam kondisi, dalam lingkungan masyarakat yang seperti apapun, saya yakin optimis itu mereka akan menjadi orang yang konsisten, menjadi orang yang percaya diri dengan agama yang dianutnya, dan menjadi orang-orang yang dalam kondisi apapun insya Allah menjalankan ajaran-ajaran yang dianutnya. Wallahu a'lam itu. Saya ada pertanyaan. Ya. Tadi tentang konsekuensi tentang sebagai muslim. Ya. Sekarang pertanyaan saya konsekuensi sebagai non muslim. Seperti itu. Karena kita berbicara kan tadi bagaimana seseorang yang misalnya ibadahnya bagus, kemudian akhlaknya jelek. Kalau kebalikannya, misalnya kalau kita ambil contoh yang mungkin kita tahu kan, pamannya Nabi, kita tahu bagaimana akhlaknya diceritakan sebagaimana baiknya, tapi kemudian meninggal dalam keadaan tidak Islam gitu. Dia sampai meninggal pun belum memeluk Islam. Itu konsekuensinya bagaimana itu? Karena kan sama halnya misalnya dalam keadaan di sini gitu, yang kita dibilang di sini negaranya negara bukan Islam, tapi banyak yang istilahnya perlakunya Islami gitu, tapi mereka bukan Islam. Konsekuensinya jadinya seperti apa? Ya. Kalau boleh menyangkut dengan ini karena ada hubungannya, saya kira. Karena dalam konsep neraka surga itu ya jadi karena kalau konsekuensi kelakuan kita kan lalu ada konsep masuk neraka, masuk surga. Jadi saya kira ada hubungannya yang memang mau saya tanyakan gitu. Iya itu. Itu tadi. Jadi konsep sebab kalau kita baca Al-Qur'an, ya kalau kita nggak berbuat seperti yang dibilangkan dianjurkan di dalam Quran, lalu kita itu akan masuk neraka. Lalu neraka itu abadi, ya, ada api, ada apa gitu, ya. Sedangkan Nabi tadi bilang dia itu ada di neraka karena nggak baik sama tetangga. Ya, jadi konsep neraka itu apa sih sebenarnya? Sebab saya pikir kalau neraka itu seperti di kita di api abadi gitu, bagaimana konsepnya bersangkut pautnya dengan bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya. Tidak mungkin Tuhan menciptakan kita mau dinerakain seabadi di sambar api. Maksud saya bukan di dalam api, minumnya minum boiling water gitu kan. Ya, itu memang persoalan akidah Bu ya. Jadi makanya saya katakan tadi bahwa hidup itu sesungguhnya adalah pilihan. Hidup itu adalah pilihan. Dibedakan antara dia tidak menganut Islam itu karena tidak mendapatkan dakwah, dengan tidak menganut Islam itu karena menolak, gitu kan. Sebuah ayat mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan menyiksa orang sampai kami mengutus seorang utusan kepadanya. Gitu. Apa artinya utusan? Jadi kalau misalnya ada orang yang non muslim datang utusan atau yang menyampaikan risalah Islam, gitu, kemudian dia menolak, gitu, risalah Islam itu, padahal argumen-argumen sudah sedemikian jelas Islam itu diketengahkan, tetapi karena ketakaburan, kesombongan, gitu kan, karena memang penolakan terhadap konsep-konsep metafisik misalnya, nah, itu yang kemudian digolongkan bahwa kelak akan masuk ke dalam neraka, gitu. Nah, kalau misalnya tidak sampai, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengadab orang. Nah, persoalan kemudian, gitu, dia baik dalam kehidupan sehari-hari, gitu kan, tetapi dia menolak keyakinan-keyakinan yang kita miliki itu, gitu kan. Nah, di sini dikatakan para ulama mengatakan bahwa kebaikan itu ada dua macam, gitu kan. Ada kebaikan humanisme, gitu kan.
kebaikan humanisme, Al-Quran menyebutkan ini sebuah perumpamaan. Orang yang baik dalam kehidupan sehari-hari, gitu kan, tetapi tidak didasari oleh keyakinan tentang Allah, keyakinan tentang seluruh pilar di dalam Islam itu, gitu kan. Nah, kebaikan-kebaikannya itu memang hanya berdampak pada kebaikan kehidupan manusia. Di mata manusia dia adalah menjadi orang yang baik, gitu kan. Tetapi ketika hubungannya dengan Allah, gitu, hubungannya dengan Allah, karena memang dia menolak, gitu, keyakinan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah tidak akan memberikan pengakuan terhadapnya. Bagaimana mungkin Allah akan memberikan pengakuan terhadapnya sementara dia tidak mengakui adanya Allah, kan begitu. Sehingga Al-Quran memberikan perumpamaan bahwa orang yang baik dalam kehidupan sehari-hari itu tetapi tidak memiliki keyakinan yang seharusnya dimiliki atau dianut oleh manusia sebagai seorang yang mukmin, maka perumpamaannya adalah perumpamaan seperti tanah yang ada di atas permukaan batu yang licin, kemudian diguyur oleh hujan yang lebat. Akankah ada sesuatu yang tersisa di atasnya? Ya, tidak akan ada yang tersisa, gitu kan. Jadi dia adalah menjadi orang yang baik dalam kehidupan dunia, tetapi kelak, gitu kan, karena hukum akhirat itu adalah hukum-hukum etikodiya, menyangkut keyakinan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kelak di akhirat tidak mendapatkan pengakuan, gitu. Nah, persoalan-persoalan yang tadi kita katakan, kita berikan contoh adalah persoalan tentang Muslim yang keislamannya tidak melahirkan akhlak, gitu kan. Keislaman yang tidak melahirkan akhlak itu juga akan membuat dia transit di dalam neraka, gitu. Naudzubillah, gitu kan. Naudzubillah. Nah, untuk kemudian kelak pada akhirnya akan dia masukkan ke dalam surga. Bagaimana tentang Rahman dan Rahim, gitu. Nah, ini makanya ada yang disebut dengan Rahman, Rahim. Bahasa kita apa? Pengasih, penyayang. Apa sih bedanya pengasih dan penyayang itu? Gitu. Kita sulit memberikan pemahaman yang definitif tentang perbedaan antara pengasih dan penyayang, gitu. Boleh jadi wallahu alam kekerdilan pemahaman bahasa saya, boleh jadi sebenarnya maknanya sama, gitu kan, pengasih penyayang, gitu kan. Kalau Tetapi nggak sayang nggak ngasih. nggak makanya sama, gitu kan, pengasih penyayang, gitu ya. Tetapi dalam konteks agama, makna-makna yang bisa kita peroleh dari Rahman, Rahim itu ternyata berbeda, gitu. Makanya pemahaman bahasa sering mengatakan bahwa Rahman itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kasih sayangnya kepada seluruh makhluk di dunia. Di situ tidak dibedakan muslim, non muslim, manusia, hewan, itu semuanya mendapatkan kasih sayang Allah, gitu. Al-Quran mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini kecuali Allah berjanji akan memberikan rezekinya. Itu kan kasih sayang Allah, gitu kan. Hadis Nabi mengatakan, coba misalnya lihat seekor burung, gitu kan. Dia pagi-pagi berangkat dalam keadaan perut keroncong, pulang dalam keadaan perut yang penuh, gitu. Pernahkah dia menanam padi? Tidak pernah. Pernahkah menanam jagung? Tidak pernah, ya kan, gitu. Tapi mengapa? Itulah bentuk rahman rahim Allah, sehingga tidak ada kemudian makhluk-makhluk yang tidak mendapatkan rezekinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan Rahman. Tetapi apa yang disebut dengan Rahim? Rahim ini adalah lebih khusus daripada Rahman, karena kasih sayang yang disebut dengan Rahim ini hanya akan diberikan oleh Allah kelak di akhirat bagi orang-orang yang mengaku keberadaan Dia pencipta itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu kan. Sehingga ketika orang minus pengakuannya terhadap Allah, gitu kan, ya dalam konsep keislaman yang kita pahami, ya akan membuat dia kemudian tidak mendapatkan kasih sayang itu kelak di akhirat, gitu kan. Wallahu alam, ya. Ini yang sejauh yang saya pahami tentang apa yang disebut dengan Rahman dan Rahim, gitu. Wallahu alam, ibu yang bisa saya pahami begitu, gitu. Ya, neraka itu saya yang masih Gitu. yang masih Ya,
ada sebuah hadis ya, sebuah hadis. Ini mungkin relevan untuk disampaikan di sini. Rasul pernah bertanya, gitu kan, tahukah engkau, gitu kan, siapa orang yang paling akhir keluar dari neraka, paling akhir masuk ke dalam surga, gitu. Para sahabat mengatakan tentu saja Allah dan Rasulnya lebih tahu, gitu. Itu kan persoalan metafisik yang kita tidak tahu, gitu. Iya memang. Rasul lebih tahu, gitu. Kemudian Iya. Rasul mengatakan orang yang paling terakhir masuk dari neraka adalah orang yang keluar dari neraka sambil merangkak dalam keadaan renghek itu sudah hangus gitu. Sudah hangus. Kemudian kata Allah, masuk kamu ke surga. Dia melihat surga itu kelihatan seperti sudah penuh, gitu. Dia mengatakan, ya Rabbi ra'aitu hamal, Tuhanku, saya melihat surga itu sudah penuh, nggak ada lagi ruang, gitu kan. Kata Allah, masuk kamu ke surga. Dia bilang, ya Allah, sudah saya lihat surga sudah penuh, gitu. Kata Allah, gitu, masuk kamu akan mendapatkan 10 kali lipat dari kerajaan dunia. 10 kali lipat kerajaan dunia. Coba kerajaan mana yang paling kecil, gitu? Mana coba negara yang paling kecil sekarang? Vatikan ya, Vatikan 73 hektar aja kan, 73 hektar minimal, berarti 730 hektar, gitu kan. Di akhirat itu orang yang paling akhir masuk ke dalam surga. Saya kira kalau dapat orang punya rumah 70 hektar, kalau 70 hektar luar biasa, gitu. Nah, makanya Rasul itu sambil kemudian tertawa, gitu kan. Gitu. Dia mengatakan, gitu kan, ya Rabbi atas koruni wa anta rabbul alamin. Wahai Tuhanku, apakah engkau meledek saya padahal engkau adalah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, gitu kan. Itu artinya apa? Itu artinya adalah bahwa setiap orang yang beriman, gitu kan, bagaimanapun bentuk perilakunya, pada akhirnya tetap akan mendapatkan rahmat Allah itu, gitu kan. Iya. Mendapatkan Karena kasih itu sayang Allah itu, dan sedemikian kasih sayang Allah itu berarti sedemikian luas. Kalau kita bayangkan misalnya ini dalam tanda petik, gitu kan, kalau orang yang paling akhir masuk surga saja mendapatkan rumah dalam luas tanah 730 hektar, bagaimana dengan orang yang pertama masuk surga, gitu kan. Nah, itulah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang golongan pertama yang masuk surga, amin. Memang kalau sampai sekarang mengenai konsep neraka itu saya belum puas, gitu ya. Tapi pikiran saya begini, saya ini orang Muslim, Ya. surga neraka itu ada di Quran, jadi ya udah percaya aja, habis. Habis mau apa ya, sesuatu yang kita nggak tahu kan. Ya, jadi sudahlah. Jadi ya tentu ada juga mengenai konsep fairness ya, justice, fairness, gitu. Jadi orang yang berbuat A ya dapat A lah, yang berbuat B dapat B. Tapi ya jadi yang saya nggak